Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi. Mengapa diberi nama surah At-Taubah? Ada apa? Allah menyingkap dalam surah ini bahwa setiap kebusukan yang disembunyikan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita berpura-pura dengan Allah, mengaku muslim, tapi kemudian kita mengatakan bahwa aku belum siap sholat, aku belum siap mentaati Allah, aku belum siap untuk menutup aurat. Padahal, Bu, memakai jilbab itu menutup aurat. Itu bagi wanita muslimah hukumnya wajib. Lalu ngeles. Dia berkata, Pak Ustadz, yang penting baik hatinya. Enggak apa-apa Pak Ustadz, enggak menutup aurat, yang penting hatinya baik. Secara hati baik itu oke. Tapi kalau perbuatannya melanggar ajaran Allah, itu tetap dosa. Tidak bisa seorang berkata, Pak Ustadz, aku ingin bahagiakan teman selingkuhanku dengan cara berzina. Niatnya sih baik ya Bu ya, bahagiakan teman selingkuhan. Tapi caranya berzina. Tidak bisa niat baik mengubah perbuatan maksiat jadi baik. Tidak bisa. Ya tetap dosa. Maka jangan cari-cari alasan untuk mengatakan bahwa yang penting baik hatinya. Benar ya, baik hati itu penting. Tetapi kalau ternyata dengan cara melanggar ajaran Allah tetap dosa. Nah, inilah yang disebut dengan cari-cari alasan. Pada ayat yang berikutnya ini Bu, ayat yang kelima. Ini ngeri Bu. Ini disebut oleh ulama tafsir dengan istilah ayatus saif. Ayat pedang. Kalau seseorang membaca ayat ini, tidak punya ilmu, nggak punya pemahaman yang benar, bisa-bisa salah paham dan bisa melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Dengarkan Bu ayatnya. Kata Allah, "Fa'idzan salakhal ashhurul hurum." Ketika masa 4 bulan yang tadi masa damai yang disepakati ya Bu ya, 4 bulan kan? Nah, itu selesai. Apa kata Allah? Faqtulul musyrikin. Bunuhlah tuh orang-orang musyrik. Perhatikan Bu, kalau salah paham, langsung dia bisa bawa pedang, bisa bawa bom kemana-mana, ketemu orang kafir, dia meledakkan diri. Iya, ini kan bahaya ya kalau menafsirkannya salah ya. Iya. Konteksnya apa ini? Ini kan tekstualnya begitu. Konteksnya apa? Nah, perhatikan. Ya. Konteksnya mereka dulu melanggar janji kan? Oh. Nah, mereka yang mulai duluan. Gitu ya. Faqtulul musyrikin. Perhatikan, sampai begitu Bang David nih, sampai begitu luar biasa. Ya.
haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu menemukan mereka. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wa suruhum, kepung mereka. Wa qu'udu lahum kulla marsad, dan awasi mereka. Abi, maaf saya potong. Ini yang mengerikan. Maaf saya potong. Ya. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sampai akhirnya ayat ini turun? Pengkhianatan seperti apa? Artinya sampai membunuh dan lain sebagainya. Ini supaya faham orang, soalnya ayat ini ibu-ibu bapak-bapak sering dipelintir oleh orang-orang yang tidak faham tentang Islam. Bahkan mereka menjadikan ini salah satu alasan Islam ini ajaran kekerasan. Ya. Fadhal Abi, silakan. Setiap ayat perintah perang dalam Al-Quran itu berlaku kalau kita diserang. Itu. Kalau kita tidak diserang, itu nggak berlaku. Mereka menyerang duluan di saat dalam kondisi perjanjian. Mereka mempersenjatai Bani Bakar, sekutu mereka, untuk menyerang Khuza'ah dari sekutu orang Islam. Nah, maka ini perintah turun. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah kita baca, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Perhatikan kata Allah, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kamu, tidak menyerang kamu, tidak mengusir kamu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Tapi yang Allah mengizinkan untuk berperang dengan mereka, orang yang memerangi kamu, mengusir kamu, bersepakat untuk mempersulit kamu, maka kamu jangan coba-coba berdamai dengan mereka. Jadi ini dia. Jadi semua ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan perang, maksudnya kalau kita diperangi, kalau kita diserang. Halo? Halo. Ya. Ini sunatullah, Bu. Ini fitrah. Ibu melihat ayam. Punya senjata enggak ayam? Enggak. Itu di kakinya ada. Oh, taji. Ya. Ada taji. Ada taji kan? Nah, kalau diserang oleh ular, melawan enggak ayam? Melawan. Gitu. Jadi dia itu Allah kasih pesan persenjataan. Kita juga demikian. Kalau diserang, kita lawan. Ini yang kata Allah. Jadi ayat ini sebenarnya adalah defense ya, mempertahankan diri ya, karena kita Benar. diserang ya lawan, jangan diam aja, begitu maksudnya. Itu benar. Oke, Ya. baik. Dan ada kesepakatan sebelumnya. Perjanjian yang dibatalkan, dilanggar, Dan diserang. berkali-kali dilanggar dan akhirnya diserang. Diserang. Barulah muncul ayat ini Ya. untuk kamu kalau diserang jangan diam, tapi lawan dengan Lawan. perintah seperti ini. Jadi konteksnya begitu ya. Itu konteksnya. Baik. Dan itu pun Bang David, Ya. perhatikan. Kata Allah, Allah masih memberikan kesempatan. Kalau mereka mau bertobat, ya nggak usah. Oh, Fa'in tabu. Kalau mereka bertobat, mau masuk Islam, wa aqamus sholah, dan mereka melaksanakan sholat, wa atawuz zakah, dan mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum. Biarkan mereka. Perhatikan, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Jadi semarah-marahnya Allah, masih Allah membuka pintu apa, Bu? Pintu taubat. Nah, perhatikan. Jadi ini rahasia mengapa ini diberi nama surah taubat. Tapi ini juga berlaku kepada orang-orang yang dia menyembunyikan kebencian, atau dia mencari-cari alasan mengaku muslim tapi dia ternyata mempersulit orang Islam, mengaku muslim tapi dia memusuhi orang Islam. Munafik itu Abi ya. Ya, dia ada kemunafikan dalam dirinya. Ya. Ada kemunafikan dalam dirinya. Nah, ini yang oleh Allah dibongkar dalam surah At-Taubah. Segera bertobat juga. Jangan berpura-pura dengan Allah, jangan menyangka Allah nggak tahu. Makanya diberi nama surah At-Taubah. Nah, tapi kemudian Bunda yang Allah muliakan, saking sayangnya Allah kepada manusia secara umum, dan Allah ingin sebetulnya manusia ini di muka bumi semuanya beriman kepada Allah. Kalau mereka datang kepada kamu minta perlindungan, lindungi. Kata Allah, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu
hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka orang musyrik datang pada kamu minta perlindungan, lindungi mereka supaya mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Summa ablighu ma'manah, dan setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an, hantarkan mereka ke rumahnya bahwa mereka aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka tidak tahu tentang Islam. Mengapa mereka memusuhi Islam? Karena mereka tidak tahu. Karenanya Bu, di hati orang Islam tidak boleh benci pada siapapun, mau kafir, mau beda agama, jangan ada kebencian. Mereka membenci kita karena mereka tidak tahu. Mereka memusuhi kita karena mereka tidak tahu. Mereka belum tahu. Kenalkan Islam, ajak mereka. Inilah bahwa Islam agama dakwah, bukan agama permusuhan. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, saya senang lihatnya. Ada yang pas denger ayat langsung, oh iya. Alhamdulillah, kita jadi paham ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Memang untuk memaknai Al-Quran tidak bisa hanya baca terjemah, tapi kita juga harus mengerti tafsirnya. Rujukan tafsir kita ada Ibnu Katsir dan segala macam ya. Yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini semuanya adalah mengkaji bukan hanya penafsiran sendiri, tapi ada rujukan tafsirannya ya. Jadi kita jadi lebih paham dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah At-Taubah. Silakan ibu atau bapak yang mau bertanya, angkat tangannya. Siapa? Ya. Nama saya Nana Luciana dari Majelis Taklim Nurul Qalbi. Baik Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Anak saya kan bekerja di salah satu instansi. Ya. Nah sering diberi tugas yang tidak sesuai dengan keyakinan, iman dan keyakinan anak saya. Bagaimana caranya supaya anak saya tetap bekerja tapi tidak mengorbankan prinsip anak saya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi namanya Ibu siapa? Ibu Nana. Ibu perasaan tertekan Ibu bisa saya rasakan juga Ibu. Silakan Ustaz. Berkali-kali kejadian ini terjadi. Dan berkali-kali banyak orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz gimana? Saya tanya, sebelum ibu bekerja di perusahaan itu, ibu hidup? Hidup Pak Ustadz. Berarti ibu bisa hidup kalau keluar dari perusahaan itu. Itu pertama. Pak Ustadz gimana aku dapat pekerjaan? Yang kedua, pilih. Aku punya agama. Maka semakin kita jujur kepada agama kita, Allah kasih jalan keluar. Ada salah seorang, dia bekerja di perusahaan internasional di Amerika. Dia sholat di kantornya. Pas sholat, datang direktur. Dia mengatakan, no, this is not the place for the prayer. Ini bukan tempat sholat. Terus apa kata dia? Sorry sir, kalau begitu saya minta maaf. Mulai hari ini saya keluar dari kantor ini. Karena saya punya iman, punya agama. Akhirnya gemetar si direktur ini. Karena dia bukan orang sembarangan. Ini orang berkualitas. Nah akhirnya apa? Besok paginya dia ngasih kunci untuk kamar khusus dia sholat di kantor itu. Semakin seseorang dia menunjukkan kejujuran imannya, semakin Allah kasih jalan keluar. Jangan khawatir dengan iman kita. Allah Maha Kuasa dan Allah pasti memberikan jalan keluar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Abi sekarang bagaimana Abi kalau orang-orang yang bekerja misalnya ya untuk hal-hal yang masih banyak perdebatan ya, bekerja di bank ya, ada riba misalnya di situ. Enggak sedikit juga guru-guru kita yang menganjurkan kamu keluar dari situ karena mengandung riba. Tapi juga ada pendapat ulama juga. Itu dari Syekh Muhammad Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar yang mengatakan bahwa bank yang bunga yang diterapkan oleh bank itu sebenarnya itu adalah upah dari pengelolaan dana tersebut dan itu mungkin bisa jadi bukan termasuk dari riba ya. Nah, bagaimana dengan pandangan ini? Nah, tapi nanti dijawabnya Abi ya. Nanti dijawabnya. Apakah tetap bertahan atau keluar? Kalau keluar apakah harus mempersiapkan diri dulu dari bank atau memang
ada alasan-alasan lain. Jangan kemana-mana, kita akan temukan jawabannya. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.